Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amma ba'd. Ya Rabbi la tadarni farda wa anta khairun warisi. Ya Rabbi la tadarni farda wa anta khairun warisi. Ya Rabbi la tadarni farda wa anta khairun warisi. Rabbi inni anzilni min jalan mubarakan wa anta khairun munjilin. Dalam konten kali ini saya akan membahas masalah pengalaman istilahnya menembus gitu ya, antara alam barzah, alam kubur, berdasarkan pengalaman dan saya ambil kesimpulannya gitu. Karena memang saya juga pernah membaca ada keterangan hadis Nabi bahwa tentang seseorang apabila telah datang waktunya meninggal. Terus di situ diceritakan bahwa si ruh orang yang meninggal itu. Jadi setelah meninggalkan jasad, terus dikubur, setelah 3 hari katanya meminta izin, si ruh itu meminta izin untuk melihat jasadnya kembali. Yang dia lihat bahwa jasad mulai mengeluarkan darah, gitu. Sampai akhirnya 7 harinya, 40 hari, 100 hari gitu. Jadi seolah-olah ruh itu setelah keluar dari jasad, sudah nyampe istilahnya karena minta izin kepada Allah untuk melihat, menjenguk jasadnya yang dia tinggalkan. Tapi ini cerita kalau saya ini berdasarkan pengalaman dan sepemahaman saya yang saya yakini gitu ya. Mungkin itu cerita itu bisa jadi ya, tapi itu perjalanan jasad bukan perjalanan ruh. Jadi perjalanan ruh dari mulai hari pertama sampai ketiga itu mulai ada misalnya pembusukan gitu ya. Terus dari 3 hari sampai 7 hari itu ada proses-proses jasad yang telah dikuburkan gitu. Tapi sebenarnya kalau bangsa ruhnya tidak seperti itu. Karena saya pernah ya bisa dianggap pengalaman sholat mati suri ya. Jadi setelah kita meninggalkan jasad, kita itu melihat ke badan kita, jasad kita. Terus melihat kumpulan orang-orang yang pada ngelayat ke misalnya mau melihat kematian, misalnya kematian saya gitu. Jadi yang dari mana-mana aja saya itu bisa tahu gitu siapa yang mau dia itu meniatkan untuk istilahnya bertakjiah gitu ya. Karena saya sendiri sebelum dikuburkan itu ya melihat kepada mereka. Siapa aja yang datang bertakjiah itu saya tahu persis apa yang dia bisikin walaupun istilahnya duduk di pojokan berbisik-bisik itu yang saya rasakan walaupun saya sendiri tak melihat bahwa jasad saya ditutupin pakai kain panjang gitu ya sampai nutup kepala sampai kaki gitu. Soalnya saya itu seperti mereka lah kehadiran saya, ruh saya itu seperti kehadiran yang orang yang bertajah gitu. Karena saya juga melihat ke jasad, melihat ke orang yang jenguk atau apa yang bertajiah gitu.
Tapi saya gambarkan bahwa itu masih di alam barzah. Jadi si ruh saya itu, karena orang lain nggak bisa melihat orang apa ruh saya, yang mereka lihat itu kan jasad kita yang sudah meninggal itu. Nah, si ruh ini bisa melihat ke manusia yang bertajiah jasadnya secara di alam gaib. Nah, ini alam gaib ini sebutnya alam barzah gitu. Nah, setelah jasad kita dibawa, misalnya dimasukkan ke tanah yang kuburan itu, galian itu, ini kita masih bisa melihat masih jasad apa ruh kita itu masih bisa melihat jasad dipendam, diurukin, terus masih bisa melihat siapa saja yang nganterin ke pemakaman itu perjalanan ruh itu. Nah, setelah itu karena ada pengalaman yang lain bersambung, seolah-olah saya itu masuk ke alam istilahnya kuburannya itu, ternyata bahwa para arwah orang-orang yang meninggal yang istilahnya kalau kita sudah sempurnakan gitu ya. Jadi begitu ada orang yang meninggal disempurnakan si ruhnya itu atau bisa disebut arwahnya itu, dia setelah dari alam barzah masuk ke alam kubur. Nah, di antara alam barzah ke alam kubur ini baru ada pertanyaan dua malaikat munkar nakir itu. Kalau setelah lolos, ya bisa kita masuk ke alam kubur. Kalau baik bisa mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau kita misalnya beramalnya jelek, tidak bisa menjawab pertanyaan, yaitu bisa jadi masuk ke siksa kubur. Tapi itu bukan kuburan galiannya, tapi alam kubur. Jadi ada satu alam lagi di sana itu. Jadi antara kuburan sama alam kubur itu beda gitu. Nah, di alam kubur ini ya misalnya seperti kita masuk ke daerah padang savana gitu ya, savana yang luas yang di situ banyak. Mungkin kalau yang ada yang seperti yang gersang gitu ya. Tapi ada juga yang seperti subur gitu. Apa daerahnya cuma tetap masih berbukit-bukit itu di alam kubur itu. Seolah kita itu melihat alam suasana seperti di alam dunia ini gitu. Melihat bukit-bukit. Tapi kita itu cuma sendiri di alam itu. Itu yang saya sebutkan bahwa itu perjalanan ruh gitu dari setelah di alam dunia meninggalkan jasad, kita lihat jasad kita. Nah, ini kita udah masuk itu alam barzah. Jadi alam barzah ini alam antara dunia dan alam kubur. Sebelum masuk ke alam kubur itu masih berada di alam barzah. Nah, setelah masuk ke alam kubur, istilahnya kalau kita mendapatkan nikmat kubur, yaitu istirahat total. Mau tidur, mau apa gitu, tergantung kebaikan kita, amal-amalan kita gitu. Karena di alam kubur juga banyak teman yang nemenin itu amal-amal perbuatan kita yang baik selama di dunia ini gitu. Jadi walaupun seolah-olah jasad sendiri, iya di dalam kuburan itu jasad sendiri sampai hancur, sampai karena berasal dari tanah kembali lagi ke tanah. Tapi kalau si arwahnya ini yang tadinya berupa ruh begitu masuk ke jasad, nah keluar ini namanya udah arwah gitu ya. Tapi arwah ini kan masih bisa gentayangan di alam barzah. Kalau kita tidak bisa menyempurnakan diri atau ada orang yang menyempurnakan untuk segera kita supaya masuk ke alam kubur. Nah, kalau di alam kubur, ruh kita itu istirahat. Tidur nyenyak kayak pengantin baru gitu. Bangun-bangun saking nikmatnya tidur nanti di alam mahsyar gitu. Jadi kalau pengalaman di tahun 89 waktu saya masuk ke alam itu karena ada yang meninggal, itu dari alam apa kubur masing-masing per orang kan itu masing-masing ada yang nikmat kubur, ada siksa kubur. Itu pada keluar bisa menyambut ke alam kita ini, bisa mengunjungi apa istilahnya ke masyarakat, ke penduduk bila ada di kampung itu orang yang meninggal lagi gitu. Kalau ada yang meninggal dari alam barzah ini apa dari alam kubur itu pada keluar seolah nyambut gitu. Jadi kalau ada seseorang atau ada satu keluarga, di keluarganya itu ada yang meninggal, itu dari alam kubur
kalau kita sudah meniatkan gitu, ini mau dikuburnya di mana istilahnya, taruhlah di pemakaman umum Kalibata gitu ya, itu dari penghuni istilahnya alam kubur di alam apa di daerah Kalibata itu pada datang ke rumah kita, ke rumah yang orang yang ada keluarganya yang meninggal itu. Bisa jadi ribuan, ratusan, tergantung berapa banyak nih penduduk yang apa istilahnya di pemakaman Kalibata itu. Kalau ada 1.000 berarti 1.000 orang nyambut gitu, nyambut arwah yang baru meninggal itu. Jadi kalau sudah dipendam, dikuburkan nih orang yang tadinya menyambut itu masih apa masuk lagi masing-masing ke ruangannya masing-masing atau ke alam kuburnya masing-masing yang melanjutkan dapat nikmat kubur apa siksa kubur gitu. Yang setahu saya bahwa keluarnya kalau ada seorang yang meninggal yang mau diniatkan mau dikubur di situ gitu. Itu dari tempat pemakaman itu pada nyambut. Jadi nggak ada batasan bahwa harus apa yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1.000 hari atau apa ketemu tahun apa nyewu istilahnya udah 1.000 harinya gitu. Itu nggak ada batasan itu. Istilahnya kalau istilahnya berturut-turut nih hari Minggu ada yang meninggal mau dikuburkan di situ di Kalibata. Nah, Senin itu kan pada keluar nih dari para alam kubur itu nyambut gini karena ada calon penghuni baru gitu yang mau dikuburkan di situ. Besoknya adalah yang lagi yang meninggal ini keluar lagi nyambut lagi pada masuk lagi besoknya ada terus seperti itu. Jadi makanya kalau kita istilahnya mengantar jenazah gitu ya ada orang yang meninggal tuh ya kita kan ada adab-adabannya harus assalamualaikum atau salam ke ahli kubur gitu karena mereka juga sebenarnya lagi berjajar nyambut nyambut si apa yang meninggal ini gitu mereka tuh nyambut juga sebenarnya. Nah sekalian kalau gitu ibaratnya kita itu mendoakan kayak apabila kebetulan bahwa di situ pemakaman itu ada keluarga sekalian aja itu ziarah kubur ke saudara kita di situ di hari waktu istilahnya apa nguburin orang lain gitu ya sekalian aja ziarah ke saudara kita orang tua kita yang dikuburkan di situ karena mereka lagi ada sebenarnya gitu lagi nyambut gitu nyambut penghuni baru gitu sekalian aja ziarah gitu. Kalian kirim doa fatihah segala macam jadi jangan cuma kita nganter yang meninggal padahal di situ keluarga kita juga meninggal udah itu langsung pulang aja itu kadang-kadang mungkin bagi yang si arwah itu yang ikut nyambut tahu-tahu kita nggak ada keingetan sama sekali gitu sekalian ziarah kubur sama mendoakan lah istilahnya gitu ya mungkin kalau orang yang lupa ya ada perasaan seolah kamu ini nggak ingat saya ini orang tua kamu istilahnya itu kayak gitu karena di alam itu perasaan seperti kesadaran kita sebenarnya jadi terbukanya ke misalnya ke alam dunia cuma dia kan tidak terlihat karena sudah berupa ruh lagi kalau jasadnya mungkin kalau udah lama kan udah hancur dagingnya udah tulang-tulangnya juga mungkin tersisa tulang-tulangnya yang berapa tahun misalnya walaupun ada orang yang meninggal yang masih utuh jasadnya itu kan perbandingannya mungkin 1 juta atau lebih satu orang dari sekian juta lah istilahnya gitu. Tergantung amal amalannya juga gitu. Nah itu perjalanan roh seperti itu kalau istilahnya kita meninggal di pemakaman keluarga yang kita sendiri mungkin berapa puluh tahun kemudian baru ada saudara yang mau dikuburkan di situ baru itu keluar gitu kalau nggak ada ya makam sendiri istilahnya nggak ada orang yang meniatkan apabila ada satu keluarga yang meninggal mau dikuburkan di situ istilahnya ya mungkin sampai kiamat nih dia tuh nggak keluar lagi nggak nyambut misalnya calon penghuni baru di kampung apa alam kubur dia itu ya sampai nanti aja di alam mahsyar gitu
bangun-bangunnya gitu atau keluarnya itu nanti aja di alam mahsyar gitu. Jadi mungkin kalau kita ini mau kalau kita meninggal mau dikuburkan di tempat yang ramai apa gimana gitu. Terserah gitu. Kalau mau ramai biar ada yang nyambutnya dari para arwah nih, ya udah dikuburkan di tempat, ya mungkin apalagi ya yang meninggalnya di Mekah gitu. Di taman apa istilahnya para sahabat dulu yang gugur itu di pemakaman Baki itu. Ya itu apalagi tuh yang nyambutnya tuh para sahabat Nabi itu. Oh, suatu kemuliaan nih jasad kita kalau meninggal di sono istilahnya di tempat meninggalnya para sahabat Nabi. Karena yang nyambutnya para sahabat itu sih para arwahnya, para ruhnya gitu ya. Jadi yang sepemahaman saya seperti itu gitu. Jadi perjalanan jasad, proses dari hari pertama sampai pembusukan segala macam sampai hancur tinggal tulang itu perjalanan jasad gitu. Kalau perjalanan ruh, begitu kita meninggal melihat jasad kita dikuburkan, kita itu udah berada di alam antara gitu, sebutnya alam barzah gitu. Jadi alam barzah itu alam antara. Dia itu ruh itu bisa melihat ke kita, ke keluarga kita gitu. Bisa melihat ke sono gitulah, ke alam kubur yang mau dia datengin karena sudah melihat penjaga-penjaga itu seperti Munkar Nakir sudah dia lihat. Cuma ada juga orang yang tidak masuk ke alam kubur. Jadi selamanya masih di alam barzah. Keliling istilahnya karena nggak ada yang bisa menyempurnakan orang yang meninggal. Kebanyakan ibaratnya kubur langsung dia tuh nanya kemana kita itu tujuannya gitu. Karena merasa diri banyak dosa, melihat malaikat jadi takut. Akhirnya dia sholat gentayangan istilahnya di alam barzah gitu. Nah itulah yang sering dilihat orang penampakan segala macam. Padahal jasadnya sudah dikubur gitu, tapi si arwahnya ini belum bisa disempurnakan untuk masuk ke alam kubur, tapi masih berada terus-terusan di alam barzah. Ya ini gentayangan terus-terusan. Sampai berapa tahun? Mungkin cukup syukur-syukur sebelum 40 hari ada orang yang bisa menyempurnakan karena sering terlihat ini penampakan di situ bahwa pernah terjadi kecelakaan gitu. Terus melihat penampakan. Ya syukur-syukur ada orang pintar yang bisa menyempurnakan si arwah orang itu gitu. Akhirnya ya bisa ditembuskan untuk masuk ke alam kubur biar istirahat. Jadi alam kubur ini tempat peristirahatan gitu. Peristirahatan terakhir dari alam dunia menuju masuk ke alam akhirat gitu. Karena begitu bangun di alam mahsyar ini udah perjalanan yang berat lagi gitu. Banyak guncangan-guncangan, banyak kegalauan segala macam karena kita akan menempuh lagi perjalanan fase-fase itu seperti kita menghadapi mau ke pengadilan lah istilahnya, pengadilan di alam mahsyar itu di alam akhirat. Apalagi yang banyak dosa udah sampai berkeringat nyampe mata kaki, sampai ada yang tenggelam di keringat sendiri saking gusarnya menghadapi tuntutan atau persidangan di Mahkamah Agung gitu nanti di akhirat. Itu perjalanan ya terus-terusan dari alam mahsyar nunggu terbukanya hijab untuk di pertimbangan antara amal baik dan buruk. Udah gitu ya kalau lolos selamat mungkin masuk surga. Ada yang merangkak, ada yang secepat kilat gitu. Kalau yang celaka ya masuk ke neraka. Itu kesadaran seperti kita ini, walaupun kita sudah tidak berjasad seperti yang badan ini gitu. Walaupun iya dikatakan bahwa nanti bakal dibangkitkan, iya bangkit, di alam mahsyar bangkit. Tapi bukan dengan jasad yang ini. Kalau ini kan udah nanti asal dari tanah kembali lagi ke tanah. Karena di diri kita kalau kita keluar nih jasad yang buruk, yang busuk ini ibaratnya jasad dari tanah ini.
Begitu kita meninggal, kita tuh bangun, ya wujudnya seperti lihat ini sekarang ini. Tapi sudah bukan unsur yang perlu makan itu, karena bukan dari saripati angin, air, tanah gitu. Bukan dari unsur itu gitu, yang 4 unsur angin, air, api, dan tanah gitu. Tapi wujudnya seperti kita ini. Cuma kembali ke sifat tabiat, karena ada yang berjalan normal, ada yang merangkak jalannya di alam mahsyar itu. Tapi kalau orang-orang yang udah istiqomah dalam tauhid, begitu terjadi guncangan, karena di alam kubur itu tadinya kita nikmat-nikmat di alam kubur seperti di taman gitu ya, walaupun kelihatan taman itu seperti di padang savana, savana itu yang sangat luas. Jadi soalnya kita itu punya rumah, kalau bangunannya dari berupa gedung, tapi hidup di tengah gurun gitu, tapi bukan gurun pasir, kayak gurun sapana banyak, kayak ilalang ilalang kayak gitu, tapi kelihatan bukit-bukitnya. Begitu itu terjadi goncangan, hancur juga itu di hari kiamat itu. Di alam itu di alam ya di hari kiamat itu, di alam kubur juga hancur. Karena terbuka hijab yang tadinya misalnya padang sapana terlihat bukit-bukit, nanti begitu bangun langsung goncang hancur, tahu-tahu seperti padang pasir yang tidak ada ujungnya gitu, karena datar semua itu. Jadi nggak ada bukit-bukit lagi kalau di alam mahsyar. Nah, kalau yang biasa tauhid istiqomah, udah kita nggak usah cari kemana, misalnya lari sana lari sini, udah duduk aja, tungguin aja sambil zikir. Kalau kebiasaannya sering zikir ya wirid gitu ya, udah wirid aja. Karena percuma kita lari ke sana nggak ada yang tujuan, nggak ada yang kepastian, karena nggak ada yang bisa dilihat. Ini sepanjang mata, sejauh mata memandang itu ya padang pasir gitu kalau di alam mahsyar. Jadi ya kita tungguin aja dengan kepasrahan diri seperti kita sekarang, kesadaran biasa, kalau ada apa-apa ya Allah gitu. Biasa Allah Allah, biasa zikir, biasa bertauhid, ya udah di padang mahsyar juga nanti seperti itu. Nanti juga tahu-tahu ini hijab padang alam mahsyar tuh tahu-tahu terbuka, di depan saya ini udah ada pintu gerbang. Seperti halnya kita lagi duduk ini membuka tirai alam gaib, misalnya ke alam jinan, ke alam jabarut, ke alam malakut, ya kita nggak usah pergi kemana-mana. Tahu-tahu terbuka hijab, terbuka lagi, ya seperti itu. Dalam mahsyar juga harusnya ya kita tungguin aja. Kalau biasanya zikir, ya udah pasrah aja gitu sambil wirid gitu. Makanya dari sekarang tuh harus dibiasakan gitu. Banyak-banyak zikirnya gitu, banyak-banyak pasrah diri ke Allahnya, rajin tauhid, istiqomahnya gitu. Jadi pasrah aja sambil zikir gitu. Nanti juga di alam mahsyar itu yang tadinya kan itu yang kalau kita ngeliat kemana-mana juga ya nggak ada ujungnya, soalnya nggak bertepi. Ngapain lari ke sana lari ke sini ibaratnya. Udah tungguin aja nanti juga terbuka. Begitu udah terbuka, ya syukur-syukur catatan kita baik di situ, soalnya terbuka, lihat layar yang sangat besar. Kita melihat perjalanan kita dari nol, dari sejak bayi sampai dewasa itu kita bisa lihat sendiri gitu. Nah, di situ kita bisa melihat menilai sendiri gitu. Apa banyak kebaikannya selama hidup kita sampai meninggal, itu apa banyak keburukannya. Kalau sudah terlihat alhamdulillah masih banyak, ya udah kalau begitu alhamdulillah nih banyak kebaikannya, tinggal jalan saja. Nanti juga ada gerbang lagi gitu. Karena antara memasuki ke pintu, kalau kita orang baik gitu istilahnya, ini pintu surga itu sampai luasnya gitu, sampai berapa pintu banyaknya kan. Jadi kita tinggal milih. Kalau kita ahli zikir mungkin dari pintu ini, ahli puasa dari pintu ini. Ntar juga kita tuh soalnya ada yang menuntun gitu lah istilahnya. Kalau terlihat itu gerbangnya, udah kita ikutin aja. Sambil jalan, sambil zikir gitu. Kalau itu
Ya syukur-syukur kalau amalan kita baik, tauhidnya benar, begitu lihat itu tahu-tahu udah nyampe aja ke lokasi, jadi ke tempat yang kita tuju, atau kita bayangin tahu-tahu udah ada di pintu gerbang surga gitu kan, bisa seperti itu gitu. Maka kalau kitanya di dunianya lelet, ingat ke Allahnya, di sana juga tetap bakal lama, bakal lelet juga. Harus kemana dulu, galau dulu, baru ingat ke Allah. Kalau udah dibiasakan di dunianya segala, misalnya kalau kita mentok gitu punya permasalahan, langsung ke Allah, ke Allah. Di sana juga bakal gitu. Atau ya Allah, gitu. Ingat ke Allah terus. Akhirnya kan Allah bisa mempermudah perjalanan kita. Karena ada perjalanan yang seperti kilat gitu. Ada seperti orang yang berlari kencang, gitu. Ada yang berjalan, ada yang merangkak maksud surga itu. Tergantung ketauhidan kita di dunia ini. Kita kalau ingat ke Allah itu dengan spontan, kecepatan rasa atau kecepatan kilat atau kecepatan lari gitu. Sono sini Buddha bingung baru ingat ke Allah, baru pasrah. Harusnya kan pasrah, ya Allah harus gimana ya Allah kayaknya. Jadi harusnya pasrah dulu ke Allah, terus minta petunjuk harus gimana gitu. Jadi yang pertama itu Allah dulu diingat-ingat. Jangan begitu dibuka, tahu-tahu galau dulu, bingung dulu, gimana. Dan di sana juga pasti kayak gitu. Bingung dulu. Nah, padahal semua yang terjadi nanti gambarannya di sekarang kita kejar itu. Di dunia sekarang ini gitu. Ladang apa amal kitanya. Kalau kita sudah terbiasa dengan tauhid, tidak menyandarkan ke selain Allah, insya Allah itu petunjuk tuh bimbingan dari Allah langsung. Bisa kecepatan kilat gitu, bisa kecepatan istilahnya rasa gitu, tahu-tahu begitu kebayang pintu surga, tahu kita udah di dalam surga gitu. Tergantung kita. Itulah perjalanan ruh yang sepemahaman saya, sepengetahuan saya, karena pernah apa misalnya menjalani ke antara alam barzah, alam kubur itu ya dulu istilahnya mungkin secara mi'raj rohani gitu ya. Itu sudah ngalamin terbuka alam-alam ini gitu. Jadi perjalanan ruh ini seolah kalau kita udah meninggal melihat jasad udah dikubur kita udah pergi, istilahnya udah nggak peduli lagi urusan jasad ini yang mau buruk apa mau busuk enggak, itu seolah udah kita pergi aja. Karena begitu lihat ke badan, seolah badan kita itu nggak kenapa-napa, nggak ada kekurangan. Begitu lihat ini, kalau itu yang dikuburin, oh ini seperti kurungan gitu. Seperti kurungan yang kita tinggalin, pada dalamnya masih utuh seperti ini gitu. Kitanya itu. Kesadaran ini gitu. Karena begitu meninggal, kesadaran kita itu di ruh, itu bukan di jasad. Dia melihat, oh ini jasad saya meninggal. Kadang-kadang kalau memang ada juga banyak ruh yang menangis ya, menangisi jasadnya. Karena ingat ke dosa segala macam gitu. Nah ini dibantu dengan pengampunan atau permohonan istighfar oleh jamaah yang misalnya yang takziah harusnya gitu. Jadi jangan ditangisi gitu, kalau ada orang yang meninggal tuh jangan ditangisi, harusnya udah kamu ini mudah-mudahan Allah ini ngampuni kamu, memaafkan, menerima iman Islam kamu, harusnya itu ucapannya dari yang pada takziah semua itu, dari anak-anak atau keluarga harus ucapannya seperti itu yang baik gitu buat. Jadi soal itu yang mau mengembara jauh kita doain jangan ditangisi seolah-olah kitanya yang enggak ridho dia pergi gitu, seolah-olah padahal ruhnya ada di hadapan kita itu nangisin jasad seolah-olah, padahal ruhnya kenapa kamu nangis ini saya. Itu kan perjalanan ruh seperti itu gitu. Kalau udah ninggalin, udah masuk ke alam kubur, kita istirahat santai aja. Apalagi yang banyak amalnya, kita udah nggak ingat ke jasad yang mau busuk mau gimana, itu kita ingatnya kita istirahat di alam kubur gitu. Bersama teman-teman amal-amalan baca Quran, amalan sholat, amalan puasa, amalan sedekah. Pokoknya setiap amal-amalan perbuatan baik kebiasaan kita itu pasti ngewujud gitu, berupa wujud orang gitu. Makanya di alam kubur tuh ada yang banyak teman gitu.
Tapi kalau kitanya mungkin sedikit amalnya di sana sedikit yang nemenin gitu ibaratnya. Apalagi nggak pernah beramal sama sekali ini. Oh, keburukan-keburukan ya itu pasti yang nemenin keburukan semua orang menampakkan pada diri kita. Seperti orang yang bikin jijik gitu, bikin pokoknya takut segala macam, padahal itu diri kita sendiri itu, makanya nggak bisa lari. Makanya dari sekarang tuh kita harus menyadari gitu, memperbaiki akhlak gitu, yang memperbaiki pikiran, hati segala macam ini kita bebenah untuk selalu menyucikan jiwa, pikiran dan jasad kita dengan banyaknya beribadah gitu. Pikiran dengan bertauhid, hati dengan merokobah gitu ya, merasakan kehadiran Allah gitu. Jasad banyak beramal kebaikan, tolong menolong, bantuan, sedekah segala macam, atau dengan banyaknya puasa, banyak wirid, banyak sholat gitu. Bukan berarti nambah-nambahin sholatnya gitu, maksudnya dari sholatnya biasa ditingkatkan untuk kehadiran pikiran segala macam kalau kita itu lagi sholat gitu. Terus makna hakikat puasa kita harus paham gitu. Puasa kan mengendalikan hawa nafsu. Jadi semuanya kalau kita udah dijiwai, udah paham gitu segala macam amal ibadah itu bakal wujud teman kita nanti gitu dalam kubur itu. Jadi nggak usah takut gitu. Nggak usah takut akan kematian gitu. Tapi jangan juga mengharap-harap gitu karena kita lagi banyak keluh kesah akhirnya pengen cepat mati, ya jangan seperti itu salah juga gitu. Jadi orang putus asa itu gak boleh, apalagi was-was itu kan termasuk dari bisikan-bisikan setan. Mungkin dicukupkan sekian dulu, semoga paham gitu ya. Jadi ada perjalanan jasad, ada perjalanan ruh gitu. Walaupun diriwayatkan seolah-olah itu ruh itu melihat jasad terus bolak-balik terus gitu, seolah melihat gimana sekarang, gimana keadaan tubuh saya sekarang. Itu udah lepas, yang jadi tanggung jawaban ya kita sendiri itu, yang kesadaran itu. Kita sering bertapakur, nah kesadaran tapakur ini kita memikirkan tentang kebaikan atau keburukan perbuatan kita, ya kita jadi sendiri. Kalau jasa misalnya dipoles gimana juga, kalau udah waktunya ditinggalin sama ruh itu ya bangke aja gitu, bakal hancur, kembali lagi ke tanah, kembali lagi ke anasir yang 4 gitu, ke air, ke udara, ke angin, ke tanah gitu. Yang jasadin ini yang sekarang nih sering yang membutuhkan protein, vitamin ini, nanti kalau udah meninggal nanti ya bakal terjadi pembusukan ke jasad ini yang kita banggakan tentang ketampanan, kecantikan, ini bakal busuk nanti. Yang baik itu di jiwa kita nih nanti gitu, ada di dalam di diri kita itu seolah ada salinan aslinya di dalam gitu. Ini cuma fotokopian ini, lama-lama beladus, rusak, buruk, hancur jasad ini gitu. Udah isa ya. Cukupkan sekian dulu nih bahasan masalah perjalanan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.